Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal fisika, masih membahas soal kiriman dari sahabat Excellent yang telah mengirimkannya melalui WA kami. Kita langsung saja bahas soalnya. Katanya, grafik di samping merupakan grafik benda yang bergerak lurus. Jarak yang ditempuh benda selama bergerak dari 0 sampai 10 sekon adalah. Nah, perhatikan, ini adalah grafik yang dilukiskan atau digambarkan ya. Jadi ini menyatakan gerak bendanya. Nah, gerak benda ini digambarkan atau dilukiskan berdasarkan hubungan antara kecepatan benda tersebut terhadap waktu tempuhnya. Jadi kalau kita baca pada saat 1 sekon ya, pada saat waktunya 1 sekon, maka kecepatannya adalah 6 meter per sekon. Begitu juga pada saat waktu tempuhnya 2 sekon, maka kecepatannya sama 6 meter per sekon. Begitu juga pada saat 3 sekon, kecepatannya tetap, yaitu 6 meter per sekon juga. Dan pada saat waktu tempuhnya 4 atau 4 sekon gitu ya, kecepatannya masih tetap, yaitu 6 meter per sekon. Nah, kalau kita lihat lagi, ketika waktu tempuhnya 5, maka kecepatannya sudah mulai berubah ya, sudah mulai grafiknya sudah mulai menurun. Artinya di sini kalau garisnya miring dan menurun seperti ini artinya terjadi perlambatan atau kecepatannya akan berubah di sini. Nah, perhatikan di sini, yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh oleh benda selama bergerak lurus tadi. Kita tahu bahwa dalam gerak lurus kita mengenal ada yang namanya GLB atau gerak lurus beraturan dan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Karena tadi kalau kita perhatikan, nah ini ya, kalau kita tebalkan di sini. Nah, ini gerak benda ya, dari 0 sekon sampai 4 sekon, ternyata kecepatannya tetap. Artinya kecepatannya tidak berubah dan garisnya pun seperti mendatar seperti ini. Kita bisa pastikan ya, selama atau dalam selang waktu 0 sekon sampai 4 sekon, benda melakukan gerak lurus beraturan karena kecepatannya tidak berubah atau kecepatannya tetap. Nah, kemudian pada detik kelima ya, atau pada saat waktunya 5 sekon, kita lihat grafiknya seperti ini ke bawah. Nah, terjadi perubahan kecepatan. Nah, karena ini arahnya ke bawah, artinya dia terjadi perlambatan. Tetapi kalau dia miringnya ke atas, artinya terjadi percepatan di sana. Nah, di sini karena kecepatannya sudah berubah ya, mulai dari detik ke-5 sampai detik ke-12, maka kita bisa pastikan bahwa mulai dari detik ke-5 ini sampai detik ke-12, maka benda melakukan gerak lurus berubah beraturan. Nah, di sini yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan itu adalah jarak yang ditempuh benda dari 0 sampai 10 sekon. Nah, kalau kalian menemukan bentuk soal yang seperti ini, di mana gerak benda itu dilukiskan dalam bentuk grafik seperti ini ya, dengan didasarkan pada hubungan kecepatan dan waktunya, maka untuk menentukan jarak yang ditempuh benda, kalian bisa menghitung jarak tempuhnya itu dengan cara mencari luas yang berada di bawah kurva ini. Kurva yang mana ya? Kurva berdasarkan geraknya tadi, berikan dari sini ya. Dari sini ke sini, kemudian ke bawah lagi. Nah, mana daerah yang berada di bawah kurva tersebut? Nah, kalian harus hati-hati karena di sini yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh benda itu dari 0 sampai 10 sekon. Nah, maka kalian lihat kalau 10 sekon kan berarti kan cukup sampai di sini ya, artinya dia sampai di sini yang ditanyakan. Sedangkan kalau kita lihat garisnya, itu kan dari 0 ya, dari 0 sekon itu sampai 12 sekon. Nah, sampai 12 sekon. Jadi kita tandai dulu karena yang ditanyakan adalah dari 0 sampai 10 sekon. Jadi kalau saya tarik garis ya, putus-putus di sini. Oke, ini 0 sampai 10 sekon ya. Nah, seperti ini ya, kita tarik garisnya. Berarti yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh benda tersebut ya. Kalau bisa kita katakan mulai dari sini. Nah, mulai dari sini sampai 10 sekon. Berarti sampai di sini dia bendanya. Nah, kira-kira berapa jarak tempuhnya? Nah, kita buat dulu garis bantu seperti ini. Nah, jadi kalian hitungnya jangan sampai detik ke-12 karena yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh benda itu dari 0 sampai 10 sekon. Berarti cuma sampai di sini. Nah, bagaimana cara menentukan jarak tempuhnya? Seperti yang saya katakan tadi adalah jarak yang ditempuh benda itu akan sama dengan luas daerah yang berada di bawah kurvanya. Nah, berarti kurvanya yang mana? Berarti kan dari sini ya, dari sini ke sini, nah sampai di sini kan. Nah, jadi lebih gampang kita lihat ini bisa kita bagi jadi dua daerah. Nah, ini sebagai daerah yang pertama gitu ya. Dan di sini sebagai daerah yang kedua.
Nah, jadi kalau saya arsir untuk daerah yang pertama itu di sini, daerah yang berada di bawah kurvanya kan di sini dia. Nah, di sini ya. Sedangkan daerah yang kedua di mana? Tentu di sini. Nah, daerahnya berbentuk yang satunya adalah trapesium, sedangkan yang satunya ini, oke ya, satunya ini ia berbentuk segitiga. Nah, jadi kita cari dulu untuk luas trapesium yang pertama atau daerah satu dulu. Oke, untuk daerah yang pertama ya, untuk daerah yang pertama kita menggunakan rumus apa? Ya, rumus luas trapesium. Rumus luas trapesium itu adalah jumlah sisi sejajarnya. Nah, mana yang sisi sejajar? Sisi sejajarnya itu yang ini kan? Nah, yang ini ya. Oke, yang ini sisi sejajarnya. Kalau kita lihat panjangnya 8 satuan. Jadi jumlah sisi sejajar berarti 8, karena jumlah berarti ditambah. Kemudian yang mana? Ini kan sejajar dengan yang di sini. Nah, panjang ini ke sini itu berapa? Panjangnya itu adalah 4. Nah, ini satunya dalam meter ya, jadi 4. Oke, 4 atau 4 satuan gitu ya, 4. Kemudian kita bagi 2, kita kalikan dengan tingginya. Nah, ini rumus untuk luas trapesium. Jadi jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2. Nah, ini kita bisa selesaikan dulu. 8 tambah 4 itu kan 12. Kita bagi dengan 2, kemudian kita kalikan tinggi trapesium. Tinggi trapesium yang mana? Tinggi trapesium, nah ini juga boleh ya. Nah, ini adalah tinggi trapesium. Panjangnya adalah 6 satuan. Nah, ini kita bisa coret 6 bagi 2 itu adalah 3. 12 kali 3, maka hasilnya itu adalah 36. Karena kalau di sini lihat satuannya meter ya. Karena di sini kan kecepatannya juga dituliskan dalam meter. Jadi kita anggap satu satuan itu 1 meter. Jadi ini 36 meter kuadrat ya, meter kuadrat. Nah, seperti ini. Ini untuk luas daerah yang pertama. Nah, kemudian kita cari lagi untuk luas daerah yang kedua, yang di sini yang bentuknya seperti segitiga. Nah, yang kalian pakai tentu bukan rumus trapesium lagi, tetapi sudah menggunakan rumus luas segitiga. Rumus luas segitiga itu adalah setengah kita kalikan dengan alas, kita kalikan dengan tinggi dari segitiga tersebut. Jadi akan sama dengan setengah, kita kalikan dengan, nah alasnya berapa? Hati-hati ya, kan segitiganya dari sini kan. Nah, ini segitiganya. Oke, nah seperti ini ya. Alasnya ada berapa? Ada 1, 2 ya. Berarti alasnya 2 satuan atau 2 meter. Kemudian kita kalikan dengan tingginya. Tinggi segitiganya. Berapa nih tinggi segitiganya? Ada 1, 2, ada 3. Berarti di sini tingginya 3. Ya, nah kalian jangan terpengaruh dengan tanda negatif ini ya, karena untuk alas ataupun tinggi segitiga itu dia nilainya harus positif. Kenapa dia negatif? Karena ingat tadi dia melakukan gerak lurus berubah beraturan, tetapi dia diperlambat. Makanya dia garisnya ini dia menyentuh daerah yang negatif untuk Y-nya di sini. Nah, ini kita tinggal selesaikan saja ya. Ini ada 2. Nah, ini kalian bisa coret. 2 bagi 2 kan 1 ya. Jadi 1 kali 1 hasilnya adalah 1. Kita kali 3 hasilnya adalah 3. 3 apa? 3 meter kuadrat. Nah, ini kita dapatkan luasnya. Maka untuk jarak yang ditempuh, nah maka untuk jarak tempuhnya ya. Jadi untuk jarak tempuhnya itu sama dengan apa? Sama juga dengan luas daerah yang pertama gitu ya. Luas daerah 1 kita tambahkan dengan luas daerah yang kedua. Nah, luas daerah yang pertama yang mana? Yaitu yang ini, luas trapesium tadi yang di sini ya. Itu luasnya adalah 36. Kemudian kita tambahkan dengan luas yang kedua tadi adalah segitiga, yaitu 3. Maka 36 kita tambah 3 hasilnya adalah 39. Nah, karena jarak ya, jadi kita ganti jadi meter. Atau kalau kalian ragu, kalian tidak usah tuliskan satuannya dalam meter kuadrat dulu. Nah, tidak usah dituliskan karena jarak itu, kalau jarak kan nggak mungkin meter kuadrat ya. Meter kuadrat itu untuk luas, kalau meter kubik untuk volume. Kalau jarak dia harus dalam meter. Kenapa meter kok nggak sentimeter? Ya karena kita lihat dulu di sini pada grafiknya kecepatannya itu sudah dalam meter. Jadi dia mengikuti. Jadi jawaban yang benar yang mana? Jawaban yang benar adalah yang C. Nah, jadi perlu saya ingatkan, hati-hati ya ketika mengarsir daerah yang berada di bawah kurvanya. Nah, jadi ini daerah yang pertama dan di sini adalah daerah yang kedua. Jadi daerah yang keduanya bukan yang di sini, bukan ya, karena tadi waktunya katanya dari 0 sampai 10 sekon. Berarti dari 0 ini sampai 10, berarti di sini dia. Nah, ini batas untuk daerahnya. Berarti di sini, kemudian garis ini dan garis ini. Nah, ini untuk batas daerahnya. Jadi gampang ya. Jadi untuk menentukan jarak yang ditempuh benda, kalau seandainya diberikan dalam bentuk grafik
hubungan antara kecepatan dan waktu seperti ini, kalian tinggal cari luas daerah yang berada di bawah kurva. Oke, semoga bermanfaat, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.